Bayangkan, 9,4 juta keluarga Indonesia menerima bantuan langsung dari pemerintah. Ini bukan teori trickle down yang bikin kita tunggu 300 tahun. Ini aksi nyata. Dari pensiunan sampai pelajar berprestasi, dari program makan gratis sampai beasiswa ke luar negeri. Tanggal 20 Januari 2026, kita akan bahas revolusi kesejahteraan yang mengubah nasib jutaan rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan. Itu masa lalu. Tonton sampai habis karena ini tentang masa depan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini tanggal 20 Januari 2026, kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental tentang bagaimana sebuah negara seharusnya dikelola untuk rakyatnya. Bukan untuk segelintir orang, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pernahkah kalian mendengar teori ekonomi yang bilang, biarkan yang kaya semakin kaya, nanti kekayaan itu akan menetes ke bawah? Mereka menyebutnya trickle down economics. Kedengarannya bagus di atas kertas, tapi mari kita pikir dengan kepala dingin. Kalau kekayaan menumpuk di 0,1% populasi paling atas, kapan netesannya sampai ke bawah? 10 tahun, 50 tahun, atau jangan-jangan 300 tahun, dan kita semua sudah tidak ada lagi di dunia ini? Indonesia bukan negara yang baru lahir kemarin sore. Kita negara yang merebut kemerdekaan dengan darah dan air mata ratusan tahun perjuangan. Ketika proklamasi dikumandangkan, sebagian besar rakyat Indonesia tidak punya apa-apa. Mereka miskin, terjajah, dan tertinggal. Tapi mereka punya satu hal yang luar biasa kuat, semangat untuk merdeka dan membangun bangsa yang adil dan makmur. Sekarang di tahun 2026 ini, kita sudah membangun pertumbuhan ekonomi yang bagus. Tapi pertanyaan besarnya adalah, pertumbuhan untuk siapa? Apakah pertumbuhan GDP yang tinggi otomatis berarti rakyat di kampung-kampung terpencil, di pelosok Nusa Tenggara, di pedalaman Papua, di pesisir Aceh, merasakan manfaatnya? Kalau jawabannya tidak, maka ada yang salah dengan sistem kita. Disinilah keberanian seorang pemimpin diuji. Kita harus berani melihat kekurangan kita. Kita harus berani mengakui kalau sistem yang kita jalankan masih punya lubang-lubang besar yang membuat jutaan rakyat terjatuh ke dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Dan yang paling penting, kita harus berani mengambil langkah konkret untuk menutup lubang-lubang itu. Program yang sudah dijalankan pemerintah saat ini melibatkan 9,4 juta penerima bantuan. Ini bukan angka main-main, saudara-saudara. Ini 9,4 juta keluarga Indonesia yang hidupnya terbantu, yang anaknya bisa sekolah, yang orang tuanya bisa makan dengan layak. Program ini menjangkau seluruh aparatur negara di pusat dan daerah, termasuk pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, dan yang sangat penting, para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negara ini. Para pensiunan ini mendapatkan uang pensiun bulanan yang layak. Kenapa? Karena mereka sudah bekerja keras membangun negara ini ketika masih muda dan produktif. Sekarang di hari tua mereka, negara hadir untuk memastikan mereka hidup dengan bermartabat. Ini bukan charity. Ini bukan belas kasihan, ini hak mereka sebagai warga negara yang telah mengabdi. Mari kita bicara tentang paradigma pembangunan. Cara berpikir konvensional yang normatif selama ini adalah mengejar pertumbuhan, mengejar angka-angka di spreadsheet, mengejar ranking di mata lembaga-lembaga internasional. Tapi untuk apa pertumbuhan tinggi kalau rakyat di bawah tidak merasakan apa-apa? Untuk apa kita bangga dengan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta, kalau di desa-desa masih ada anak yang putus sekolah karena tidak mampu membeli buku? Pemikiran neoliberal yang membiarkan ketimpangan terjadi dengan dalih efisiensi pasar adalah pemikiran yang tidak cocok untuk Indonesia. Kita bukan negara yang lahir dari revolusi industri atau perdagangan kolonial. Kita negara yang lahir dari perjuangan kemerdekaan, dari tekad untuk membebaskan seluruh rakyat dari penindasan dan kemiskinan. Pendiri-pendiri bangsa kita, Bung Karno, Bung Hatta, dan tokoh-tokoh besar lainnya, berkali-kali menggarisbawahi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan kita merdeka adalah untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bukan sebagian, bukan mayoritas, tapi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Kita punya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Apakah lagu itu hanya untuk dinyanyikan di upacara setiap Senin pagi? Bukan! Lagu itu adalah pengingat bahwa Indonesia harus raya, harus besar, harus makmur untuk semua rakyatnya. Setiap bait dalam lagu itu adalah janji yang harus kita wujudkan dalam tindakan nyata. Saya ingin mengingatkan terutama kepada para cendekiawan, para akademisi, para orang pintar yang seringkali terjebak dalam teori-teori yang indah tapi tidak membumi. Kita bernegara untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk mengagumi konsep-konsep ekonomi dari buku teks barat yang konteksnya berbeda dengan Indonesia, bukan untuk mengejar pujian dari lembaga rating internasional yang tidak tidur di gubuk-gubuk reot di pelosok negeri kita. Pengalaman sebagai prajurit TNI mengajarkan banyak hal tentang realitas di lapangan. TNI adalah tentara rakyat, bukan tentara elit yang duduk di kantor ber-AC. Sejak awal kemerdekaan, TNI selalu berada di tempat-tempat yang paling susah, di garis depan, di mana rakyat membutuhkan bantuan. Hari ini pun, di tahun 2026 ini, TNI bersama Polri masih terjun ke lapangan ketika bencana alam melanda Sumatera dan daerah-daerah lain. Mereka tidak bertanya berapa gaji tambahan yang akan mereka terima. Mereka tidak mengeluh tentang medan yang berat. Mereka hadir karena itu tugas mereka, karena rakyat membutuhkan mereka. Ini adalah semangat pengabdian yang harus menjadi contoh bagi semua aparatur negara, bagi semua pemimpin di level manapun. TNI dan Polri sebenarnya adalah satu kesatuan yang lahir dari perjuangan kemerdekaan. Memang benar bahwa di negara-negara maju barat, mereka memisahkan fungsi militer dan polisi dengan tegas. Tapi konteks Indonesia berbeda. Ketika republik ini baru lahir, polisi ikut berperang melawan penjajah. Mereka bahu-membahu dengan tentara karena pada saat itu kita tidak punya anggaran yang jelas, tidak punya struktur yang mapan. Yang ada hanya semangat untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi meskipun sekarang TNI dan Polri adalah dua institusi yang terpisah, yang penting adalah semangat dan kesadaran mereka sebagai abdi negara dan abdi rakyat tetap sama. Kesadaran berbangsa, cinta tanah air, inilah yang paling fundamental dan tidak boleh pudar. Program-program pemerintah berhasil bukan karena keputusan satu atau dua orang di pusat. Program-program ini berhasil karena dukungan dari semua elemen bangsa. Para gubernur yang memahami kondisi provinsinya dan bekerja keras menerjemahkan kebijakan pusat ke dalam aksi nyata. Para bupati dan wali kota yang setiap hari berhadapan langsung dengan rakyat dan mendengar keluh kesah mereka. Para pimpinan polisi dan tentara yang memastikan keamanan dan ketertiban, sehingga pembangunan bisa berjalan. Para pimpinan kementerian dan lembaga yang bekerja tanpa henti untuk mengeksekusi program-program prioritas. Ini adalah bukti bahwa ketika kita bekerja bersama dengan tujuan yang sama, kita bisa mencapai hal-hal luar biasa. Anak-anak yang tadinya sulit untuk sekolah, sekarang mereka punya harapan. Mereka bisa bermimpi untuk menjadi dokter, insinyur, guru, atau apapun yang mereka inginkan karena akses pendidikan sudah terbuka lebar. Ada momen yang sangat mengharukan dan membanggakan. Baru-baru ini ada anak-anak muda Indonesia yang berbicara dalam beberapa bahasa asing dengan sangat fasih. Bahasa Inggris mereka luar biasa. Dan ini bukan anak diplomat atau anak konglomerat yang sejak kecil disekolahkan di luar negeri. Ini anak-anak biasa dari keluarga biasa yang mendapat kesempatan belajar dengan baik berkat program pendidikan yang tepat sasaran. Ketika mendengar mereka berbicara, rasanya terkesima dan terharu sekaligus. Ini bukti bahwa potensi anak-anak Indonesia tidak kalah dengan anak-anak dari negara manapun di dunia. Yang mereka butuhkan hanya kesempatan dan dukungan yang memadai. Dan sekarang, dengan berbagai program beasiswa dan peningkatan kualitas pendidikan, kesempatan itu sudah ada di depan mata mereka. Bahkan yang lebih membanggakan lagi, dalam waktu hanya 6 bulan, sudah ada anak-anak Indonesia yang meraih juara di kompetisi internasional. Olimpiade Matematika, Olimpiade Sains, kompetisi-kompetisi bergengsi lainnya, nama Indonesia mulai bersinar di panggung dunia.
Ini bukan kebetulan. Ini hasil dari investasi serius dalam pendidikan dan pengembangan talenta. Untuk anak-anak berbakat seperti ini, kesempatan harus terus dibuka lebar. Mereka yang menunjukkan prestasi luar biasa perlu dikirim ke luar negeri untuk belajar di institusi-institusi terbaik dunia, untuk melihat bagaimana negara-negara maju mengelola sistem mereka, untuk belajar inovasi dan teknologi terkini, dan yang paling penting, untuk kembali ke Indonesia dan membangun negara ini menjadi lebih baik. Beasiswa ke luar negeri bukan hadiah. Ini investasi. Ketika kita mengirim satu anak ke MIT, Stanford, Oxford, atau Tokyo University, kita sedang menanam benih yang suatu hari nanti akan tumbuh menjadi pohon besar yang menaungi bangsa ini. Mereka akan kembali dengan ilmu, dengan jaringan, dengan perspektif global, dan dengan cinta tanah air yang semakin kuat, karena mereka sudah melihat dunia dan tetap memilih Indonesia. Tapi program pendidikan hanya satu aspek. Ada aspek kesehatan dengan program makan bergizi gratis yang memastikan anak-anak tidak datang ke sekolah dengan perut kosong. Bagaimana seorang anak bisa fokus belajar matematika kalau perutnya keroncongan? Bagaimana mereka bisa berpikir jernih kalau nutrisi mereka tidak terpenuhi? Program makan gratis ini bukan sekadar memberi makan, tapi memberi masa depan. Ada juga program bantuan sosial yang langsung menyentuh keluarga-keluarga miskin. Uang tunai yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, untuk biaya sekolah anak, untuk berobat ketika sakit. Ini bukan program yang membuat orang malas bekerja seperti yang sering dikritik oleh ekonom liberal. Ini jaring pengaman sosial yang memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang jatuh terlalu dalam ke jurang kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi memang penting. Kita perlu GDP yang tumbuh. Kita perlu investasi yang masuk. Kita perlu industri yang berkembang. Tapi pertumbuhan tanpa pemerataan adalah bom waktu sosial. Ketika kesenjangan semakin lebar, ketika si kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin, suatu saat akan terjadi ledakan sosial yang akan menghancurkan semua pencapaian ekonomi yang sudah kita bangun. Maka dari itu, sistem yang tidak cepat mengusahakan pemerataan adalah sistem yang kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa. Kita butuh sistem yang pertumbuhan dan pemerataan berjalan beriringan. Ketika perusahaan-perusahaan besar untung besar, mereka harus membayar pajak yang adil sehingga pemerintah punya sumber daya untuk program-program sosial. Ketika sektor properti booming, harus ada mekanisme yang memastikan rakyat kecil tetap bisa punya rumah yang layak. Pada tanggal 20 Januari 2026 ini, mari kita bersama-sama merenungkan kembali makna kemerdekaan. Kemerdekaan bukan hanya soal bendera merah putih berkibar atau lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga negara Indonesia, dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, merasakan kehidupan yang bermartabat. Kemerdekaan sejati adalah ketika seorang ibu di pelosok Nusa Tenggara Timur tidak perlu khawatir anaknya tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Kemerdekaan sejati adalah ketika seorang pensiunan di Makassar bisa hidup dengan tenang karena pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemerdekaan sejati adalah ketika seorang petani di Jawa Tengah tidak perlu menjual tanahnya karena terjerat rentenir. Dan untuk mencapai kemerdekaan sejati itu, dibutuhkan keberanian. Keberanian untuk melawan status quo. Keberanian untuk menentang teori-teori ekonomi yang sudah terbukti tidak cocok untuk Indonesia. Keberanian untuk mengatakan tidak pada pengaruh asing yang ingin Indonesia tetap menjadi pasar dan sumber bahan mentah murah. Keberanian untuk memilih jalan sendiri yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan bangsa Indonesia. Tanggal 20 Januari 2026 adalah momentum untuk mengingatkan diri kita semua bahwa perjuangan belum selesai. Perjuangan melawan penjajah sudah selesai di tahun 1945, tapi perjuangan melawan kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan masih terus berlangsung. Dan perjuangan ini membutuhkan partisipasi semua pihak, pemerintah, swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan setiap warga negara Indonesia. Dengan 9,4 juta penerima bantuan, kita sudah membuat langkah besar, tapi ini baru permulaan. Masih banyak yang harus dilakukan.
masih banyak desa yang perlu jalan, masih banyak puskesmas yang perlu peralatan medis, masih banyak sekolah yang perlu guru berkualitas, masih banyak petani yang perlu akses ke pasar yang adil. Mari kita terus bekerja dengan semangat gotong royong. Mari kita buktikan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang makmur dan adil tanpa harus mengorbankan nilai-nilai luhur bangsa. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa ada jalan alternatif selain kapitalisme ekstrim atau sosialisme totaliter. Jalan Indonesia yang mengutamakan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan, antara kompetisi dan solidaritas, antara modernitas dan kearifan lokal. Kepada para pemuda Indonesia, kalian adalah generasi yang akan melanjutkan perjuangan ini. Belajarlah dengan tekun. Kembangkan bakatmu, tapi jangan pernah lupa dari mana kalian berasal. Jangan pernah lupa bahwa kesempatan yang kalian dapatkan hari ini adalah hasil perjuangan orang-orang sebelum kalian. Dan suatu hari nanti, giliran kalian yang harus memastikan generasi berikutnya mendapat kesempatan yang sama atau bahkan lebih baik. Tanggal 20 Januari 2026 akan kita ingat sebagai hari di mana kita menegaskan kembali komitmen untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Indonesia di mana tidak ada anak yang kelaparan, tidak ada orang tua yang tidak terurus, tidak ada pemuda yang putus asa. Indonesia di mana setiap warga negara merasa bahwa negara hadir untuk mereka, bukan untuk segelintir elit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.